Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 8 semester ganjil bersama saya Ibu Iim Syarafah. Hari ini kita akan belajar tentang tema lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan sholat sunnah. Dengan submateri adalah tata cara sholat sunnah dan hikmah sholat sunnah. Tata cara atau aturan dan urutan dalam melaksanakan sholat sunnah yang akan kita bahas adalah tentang tata cara sholat sunnah Idul Fitri, tata cara sholat sunnah kusuf, dan tata cara sholat sunnah tasbih. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tata cara sholat hari raya Idul Fitri. Sholat hari raya Idul Fitri adalah sholat pada waktu hari raya Idul Fitri, yakni pada tanggal 1 Syawal. Adapun hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Hal-hal yang disunahkan pada hari raya Idul Fitri yaitu 1. Memperbanyak takbir, dimulai sejak terbenamnya matahari dan berakhir ketika imam memulai sholat Idul Fitri. Yang kedua, mandi dengan niat untuk melaksanakan sholat hari raya. Yang ketiga, berangkat pagi-pagi, kecuali bagi imam disunahkan berangkat ketika sholat hendak dilaksanakan. Yang keempat, berhias diri dengan memakai wangi-wangian, pakaian yang bagus, memotong kuku, serta menghilangkan bau yang tidak sedap. Yang kelima, makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Tata cara melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri adalah yang pertama, niat dalam hati. Lafal niatnya adalah usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini ma'muman au imaman lillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Dan di antara takbir membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kelima, membaca ta'awuz. Yang keenam, membaca surah Al-Fatihah. Yang ketujuh, membaca surah Al-Quran. Sebaiknya surah Qaf pada rakaat pertama dan surah Al-Qamar pada rakaat kedua, atau surah Al-A'la pada rakaat pertama dan surah Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Yang terakhir, setelah sholat Idul Fitri dilanjutkan dengan membaca khutbah. Selanjutnya akan kita bahas tata cara sholat kusuf. Sholat kusuf adalah sholat yang dikerjakan dengan tata cara tertentu karena terjadinya gerhana matahari. Hukum sholat gerhana matahari adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Berikut ini adalah tata cara sholat sunnah kusuf. Bagaimana sholat gerhana itu? Sekali lagi, 2 rakaat, per rakaat 2 rukuk. Kira-kira saya simulasikan begini. Allahu Akbar. Setelah itu membaca Fatihah, surat, setelah surat rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sedekap lagi, baca Fatihah lagi, baca surat lagi, rukuk lagi. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Baru setelah rukuknya 2 kali, sujud sebagaimana sholat biasa. Di rakaat kedua caranya juga sama. Nah, kemudian sholat gerhana yang disunahkan Rasulullah adalah yang lama bacaannya, panjang bacaannya, lama sholatnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara sholat tasbih. Sholat tasbih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Sholat tasbih ini merupakan sunnah khusus dengan membaca sebanyak 300 kali di dalam sholat. Hukum sholat tasbih adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Tata cara sholat tasbih yaitu yang pertama, membaca niat. Lafal niat sholat tasbih 4 rakaat 1 salam yaitu usolli sunnat tasbihi 4 rakaatin lillahi ta'ala.
Sedangkan lafal niat sholat tasbih 4 rakaat 2 salam yaitu usolli sunat tasbihi raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek, membaca tasbih 15 kali. Ketika ruku, setelah membaca doa ruku, membaca tasbih 10 kali. Ketika bangun dari ruku, setelah membaca doanya, membaca tasbih 10 kali. Ketika sujud pertama, setelah membaca doa sujud, membaca tasbih 10 kali. Ketika duduk di antara dua sujud, setelah membaca doanya, membaca tasbih 10 kali. Ketika sujud kedua, setelah membaca doanya, membaca tasbih 10 kali. Ketika akan berdiri untuk rakaat kedua, duduk dulu, yaitu duduk istirahat, kemudian membaca tasbih 10 kali. Setelah itu berdiri untuk rakaat kedua yang bacaannya sama dengan rakaat yang pertama. Pada rakaat kedua, setelah membaca tasyahud, baik tasyahud awal maupun akhir, membaca tasbih 10 kali. Dengan demikian, apabila kita hitung, jumlah bacaan tasbih tiap satu rakaat adalah 75 kali. Berarti jumlah keseluruhan bacaan tasbih dalam sholat tasbih adalah 75 kali 4 rakaat, yaitu 300 kali bacaan tasbih. Demikianlah tadi pembahasan kita tentang tema lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan sholat sunnah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.